Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film horor yang berjudul Jeepers Creepers. Film jadul rilisan tahun 2001 ini menceritakan tentang sosok makhluk abadi yang bangun dari tidur panjangnya dan muncul ke permukaan bumi setiap 23 tahun sekali. Lalu selama 23 hari kemunculannya, makhluk itu akan memburu manusia dan memakan organ tubuhnya. Dan setelah kemunculannya di permukaan bumi, makhluk itu akan kembali bersembunyi untuk melakukan tidur panjang. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film diawali kakak beradik yang sedang melakukan perjalanan menuju rumah orang tuanya. Mereka ini adalah Derry dan Trish. Perjalanan itu pun terasa sangat membosankan karena jalan yang mereka lalui benar-benar sepi dan hanya terlihat sebuah van yang dikendarai oleh sepasang kakek dan nenek. Untuk mengusir rasa bosan, kakak beradik itu pun mulai berantem dan membahas hal-hal yang gak penting. Tiba-tiba sebuah truk tua mendekat dan mengklakson mereka. Mereka dibuat terkejut dan Derry pun berusaha menyingkir agar truk tersebut bisa menyalip. Tapi si supir gila itu malah mempermainkan mereka sambil membunyikan klakson terus-menerus. Karena itu Derry berusaha memperlambat mobilnya agar truk itu bisa segera menyalip. Lalu mereka melihat plat nomor mobil tua itu bertuliskan Beating You. Sepertinya pengendaranya itu memiliki jiwa psikopatisme. Mereka kemudian menjadi teringat akan sebuah kisah pembunuhan yang terjadi 23 tahun yang lalu di sepanjang jalan tersebut. Pembunuhan itu terjadi pada dua orang siswa SMA Weston Valley yang bernama Kenny dan Darla. Kenny dinyatakan hilang dan Darla ditemukan tewas tanpa kepala. Karena itu, kisah tersebut selalu diceritakan dari generasi ke generasi agar orang-orang yang melewati jalan itu selalu berhati-hati. Kejadian yang baru saja mereka alami itu membuat mereka menjadi tegang dan mereka pun berhenti sejenak untuk pipis. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Lalu di sebuah gereja tua di pinggir jalan, mereka melihat truk tua itu terparkir di sana. Mereka juga melihat ada sosok aneh yang melemparkan sesuatu ke dalam pipa pembuangan. Karena merasa diperhatikan, pria aneh itu balik memperhatikan mereka. Lalu Derry meminta Trish untuk mencari ponsel miliknya. Mereka berpikir kalau pria aneh itu telah melakukan sebuah pembunuhan. Karena sesuatu yang dibuang pria aneh itu terlihat seperti manusia yang dibungkus dengan sebuah kain. Dan tiba-tiba truk tua itu bergerak mengikuti mereka. Dan sialnya ponsel milik mereka kehabisan baterai dan tidak dapat digunakan. Truk tua itu pun melaju dengan sangat cepat dan tanpa basa-basi langsung menabrak mobil mereka. Meski sudah berusaha menghindar, sopir gila itu terus menabrak mereka hingga membuat mereka terperosok ke tengah sawah. Untungnya si sopir gila itu meneruskan perjalanan dan berhenti meneror mereka. Setelah kejadian tersebut, mereka semakin yakin kalau sopir gila itu adalah seorang psikopat yang telah melakukan pembunuhan. Dan bukannya kapok dan segera pergi dari sana, mereka berdua tuh malah pergi ke gereja tua itu untuk memeriksanya. Jika memang benar, mereka berencana melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah sampai di sana, Derry naik ke pipa tersebut untuk mengintip apa yang ada di bawah sana. Lalu ia berteriak memanggil-manggil seseorang namun tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba ada seekor tikus datang mengagetkannya. Karena Derry terus bergerak, Trish menjadi kewalahan lalu melepas kaki Derry dan membuatnya terjatuh ke bawah. Untung saja Derry tidak terluka parah dan segera bangun. Dan kemudian di depannya ia melihat ada bungkusan kain yang terlihat seperti yang dilempar pria aneh tadi. Ia meyakini kalau di balik kain itu ada mayat manusia dan tiba-tiba ada sebuah tangan keluar lalu mencengkeram kaki Derry. Menyadari ada orang hidup dalam bungkusan kain tersebut, Derry berinisiatif untuk membukanya. Lalu ia dikejutkan pada tubuh pria itu terdapat bekas jahitan yang mengerikan. Pria itu pun berusaha mengucapkan sesuatu namun ia keburu meninggal. Lalu Derry berkata kepada Trish kalau mereka tuh harus segera pergi dari sana. Dan demi keamanan ia meminta Trish untuk kembali ke dalam mobil. Sementara itu ia akan mencari jalan keluar. Ruangan itu sepertinya basement dari gereja tua dan pastinya ada anak tangga di sana. Derry pun segera memeriksa sekeliling dan ia melihat ada banyak peralatan aneh di sana. Lalu ia dikejutkan ada banyak tubuh manusia menempel di dinding. Ia juga melihat ada sepasang mayat yang terlihat diawetkan dengan bekas jahitan di leher. Setelah menemukan anak tangga, ia segera naik dan kembali ke mobil. Dan tanpa sengaja ia malah mengagetkan Trish dan membuatnya marah. Sepertinya Derry sangat syok dengan apa yang dilihatnya. Dan karena nggak tega, Trish pun menggantikannya mengemudi. Sepanjang perjalanan, Trish berusaha meminta Derry untuk menceritakan apa yang ia lihat.
Lalu Derry mengatakan kalau kisah pembunuhan yang terjadi di sepanjang jalan itu tuh benar adanya, karena ia menemukan sebuah cincin bertuliskan Weston melingkar di jari mayat tersebut. Dan ia meyakini kalau kepala Darla yang hilang itu telah dijahit pada sebuah tubuh dan dijadikan sebuah pajangan. Kemudian mereka melihat ada sebuah rest area dan berhenti untuk beristirahat. Tiba-tiba truk tua itu lewat di depan mereka dan terlihat menuju gereja tua itu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam dan meminta bantuan pelayan restoran untuk menelpon polisi. Lalu terdengar dering telepon umum di dekat mereka dan mereka pun mengangkatnya. Telepon itu ternyata berasal dari seorang perempuan yang mengatakan hal-hal aneh. Ia bertanya apakah yang mengangkat telepon itu adalah Trish atau Derry. Lalu perempuan dalam telepon itu juga mengatakan kalau ia melihat mereka berdua ada di sebuah rumah dengan banyak kucing. Bahkan ia mengetahui kalau Derry menggunakan sebuah baju sobek dan membuat tato di perutnya terlihat. Karena merasa dipermainkan, Derry menjadi kesal dan bertanya siapa sebenarnya perempuan yang menelponnya. Perempuan itu malah berkata kalau Derry telah masuk ke sebuah sarang makhluk dari kegelapan yang sedang kelaparan. Ia juga memperingatkan Derry kalau makhluk itu tidak akan berhenti mengejar setelah mendapatkan sesuatu yang menarik perhatiannya. Lalu perempuan dalam telepon itu memutar sebuah musik berjudul Jeepers Creepers dan mengatakan kalau ia mendengar lagu itu maka akan ada bahaya menimpa mereka. Di malam harinya, polisi akhirnya datang ke sana dan Derry pun mulai menceritakan apa yang ia lihat dalam ruangan itu. Ia mengatakan ada banyak mayat menempel di dinding dan ada sepasang mayat siswa SMA yang hilang 23 tahun yang lalu. Tiba-tiba seorang pelayan memberitahu Derry kalau seseorang telah mengacak-acak mobil mereka dan mengambil beberapa pakaian kotor milik Derry. Derry kemudian mengatakan kalau pria itu pasti mengincar mereka dan meminta polisi untuk mengecek sidik jari yang menempel di gagang pintu mobil. Setelah membawa sampel sidik jari ke markas untuk diteliti, polisi pun mengawal mereka dari belakang untuk memastikan mereka aman sepanjang perjalanan. Lalu untuk mengusir rasa bosan, Derry meminta Trish untuk menyalakan radio. Sementara itu, polisi yang mengawal mereka mendapat laporan kalau sampel sidik jari itu adalah sel kulit mati. Kemudian, kedua polisi itu dikejutkan dengan suara aneh di atas mobil mereka. Dan di saat yang bersamaan, Derry mendengar lagu Jeepers Creepers dari radio persis seperti yang ia dengar di telepon. Dan benar saja ada sosok makhluk berdiri di atas mobil polisi lalu menyerang mereka. Ia memenggal kepala polisi itu dan melemparnya ke arah mobil Derry. Karena terkejut, ia pun menghentikan mobilnya. Lalu dari dalam mobil itu keluar sosok makhluk aneh mengambil potongan kepala polisi itu lalu menjilat dan memakannya. Karena ketakutan, mereka berdua segera tancap gas lalu berhenti di sebuah rumah. Mereka bermaksud untuk meminjam sebuah telepon. Lalu seorang wanita tua yang terlihat menggendong seekor kucing menanyakan maksud kedatangan mereka. Dan mereka menjawab kalau mereka hanya ingin meminjam telepon untuk menelpon polisi. Tiba-tiba wanita tua itu melihat ada yang aneh dengan orang-orangan sawah miliknya. Lalu ia keluar rumah dengan sebuah senapan lalu menembak orang-orangan sawah miliknya. Ternyata makhluk psikopat itu telah mengikuti mereka. Nenek itu meminta mereka segera pergi dari sana karena telah membawa sesuatu ke rumahnya. Kemudian ia masuk ke dalam rumah dan psikopat gila itu sudah berada di sana. Karena itu mereka segera masuk ke dalam mobil lalu berusaha pergi dari sana. Namun psikopat gila itu menghadang mobil mereka dan menantangnya untuk menabraknya. Terlihat kalau makhluk itu berpakaian dan bertingkah seperti manusia, namun memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Setelah beberapa kali mencoba, mereka berhasil menabraknya dan Trish melindasnya berulang-ulang. Lalu mereka memeriksanya untuk memastikan apakah makhluk itu benar-benar telah mati. Dan mereka juga dibawa terkejut kalau makhluk itu ternyata memiliki sayap. Kemudian mereka segera melanjutkan perjalanan kembali dan akhirnya sampai juga ke sebuah kantor polisi. Mereka meminjam telepon untuk memberi kabar kepada orang tua mereka di mana mereka berada. Kemudian ada seorang ibu-ibu masuk ke dalam kantor polisi itu dan memanggil Trish. Ternyata ibu-ibu itu adalah perempuan yang menelpon mereka sebelumnya. Ibu-ibu itu menjelaskan kalau ia melihat mereka berdua melalui sebuah penglihatan dalam mimpinya. Ya, bisa dibilang kalau ibu-ibu ini tuh memiliki kemampuan paranormal. Semua yang ia ceritakan benar-benar seperti apa yang Derry alami. Kemudian ia juga bercerita kalau makhluk itu adalah The Creepers yang muncul ke permukaan bumi setiap 23 tahun sekali. Dan selama 23 hari ia akan berburu dan mengambil organ tubuh manusia lalu memakannya. Dan sebelum The Creepers memilih mangsanya, ia akan menakut-nakuti buruannya terlebih dahulu. Dan jika ia mencium aroma ketakutan yang dirasa enak, ia akan langsung memakannya.
Jika tidak, maka ia akan membiarkannya. Sementara itu di luar, The Creepers dalam keadaan terluka sudah sampai di tempat mereka berada. Ternyata The Creepers tuh belum mati setelah berulang kali diinjak oleh Trish. Lalu The Creepers memulai terornya dengan mematikan aliran listrik di kantor polisi. Ibu-ibu peramal itu merasa kalau itu adalah ulah The Creepers. Derry sebelumnya yakin kalau makhluk itu telah mereka lindas hingga mati. Namun Patricia mengatakan kalau makhluk itu sulit untuk dibunuh. Meski dalam keadaan terluka, ia tidak akan pernah berhenti memburu mangsanya. Kemudian polisi segera memeriksa ke ruangan bawah tanah untuk memastikan para tahanan tidak kabur. Lalu polisi itu malah dibuat terkejut kalau ada sosok makhluk aneh sedang asik memakan salah satu tahanan kemudian menembaknya. Tembakan itu tidak mempan terhadap The Creepers lalu balik memakannya. Mendengar suara tembakan, para polisi yang sedang berkumpul di atas menyatakan situasi darurat. Kemudian mereka berjaga-jaga untuk menghadapi sesuatu yang menyerang mereka. Tiba-tiba The Creepers sudah berada di sana dan menyerang seorang polisi. Para polisi itu pun segera melancarkan tembakan untuk menghabisi The Creepers. Sementara itu, Derry dan Trish berusaha keluar lewat pintu darurat, namun sayangnya pintunya terkunci. Sialnya, The Creepers sudah berada di sana. Patricia pun meminta mereka berdua untuk segera naik ke tangga lalu berdoa agar tidak dimakan. Kemudian The Creepers sudah berada di belakangnya lalu mencium baunya. Karena tidak tertarik, ia pun melepaskannya. Sementara itu Derry dan Trish sudah berada di atas dan berusaha keluar lewat jendela. Trish kemudian melihat ke arah cermin dan tidak menyadari kalau The Creepers diam-diam mengawasinya dari balik cermin. Merasa buruannya ada di depannya, The Creepers pun langsung memecahkan cermin dan menangkap mereka berdua. Kemudian ia mencium bau mereka dan memastikan mana yang paling enak untuk dimakan. Dan akhirnya ia memutuskan Derry lah yang akan ia mangsa. Lalu para polisi berdatangan dan mengarahkan senjata ke arah The Creepers. Sepertinya The Creepers merasakan aroma enak dimiliki Derry lalu menjerit. Trish kemudian berusaha mendekat dan menawarkan dirinya sebagai ganti Derry. Dan sepertinya The Creepers tidak peduli dengan Trish lalu langsung terbang dan membawa Derry pergi. Trish dan para polisi tidak sanggup berbuat apa-apa karena makhluk itu lenyap di kegelapan. Keesokan harinya, orang tua Trish datang untuk menjemputnya. Patricia juga tidak menjelaskan kepada Trish apa yang telah terjadi pada Derry meskipun ia telah melihat apa yang dialami Derry dalam mimpinya. Dan sementara itu, di sebuah bekas pabrik yang sudah terbengkalai, terdengar alunan lagu Jeepers Creepers. Di tempat itu juga terdapat tubuh Derry terpajang dalam keadaan menggenaskan. Nampaknya The Creepers telah menemukan sarang baru dan bersiap untuk tidur panjang selama 23 tahun ke depan. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi kesimpulannya, The Creepers ini adalah makhluk yang telah hidup sejak zaman purbakala yang bisa dibilang nggak bisa mati atau abadi. Dan setiap ada bagian tubuhnya yang rusak, ia akan menggantinya dengan organ-organ manusia yang telah ia kumpulkan. The Creepers akan muncul 23 tahun ke depan dan ia akan kembali beraksi pada film Jeepers Creepers yang kedua. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki kesimpulan yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.